warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Siti Fatima desu. Indonesia no Bandung kara kimashita. Ima 17 歳です。Hai minasan, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang cara menjelaskan kondisi suatu tempat wisata dalam bahasa Jepang. Check it out! Hai minasan, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang cara menjelaskan kondisi tempat wisata dalam bahasa Jepang. Sebelum kita mengetahui cara menjelaskan kondisi tempat wisata dalam bahasa Jepang, kita harus mengetahui kosakata-kosakata yang dapat membantu kita untuk menjelaskannya. Yang pertama ada contoh pulau atau yang dalam bahasa Jepang disebut to. Contoh kalimat Romboku to wa NTB ni arimasu, yang artinya Pulau Lombok ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Yang kedua yaitu ada gunung atau dalam bahasa Jepang disebut san. Contoh kalimat Fujisan wa nishi Tokyo ni arimasu, Gunung Fuji ada di Tokyo sebelah barat. Dan yang ketiga yaitu ada danau atau disebut ko. Contoh kalimat Tobako wa Sumatra ni arimasu, yang artinya Danau Toba ada di Sumatera. Kemudian setelah itu ada pula kata sifat yang dapat membantu kita untuk menjelaskan kondisi tempat wisata. Kata sifat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kata sifat akhiran i dan kata sifat tidak berakhiran i. Untuk kata sifat i yaitu kata sifat yang diakhiri dengan vokal i sendiri. Contohnya seperti Atsui yang artinya panas, Samu yang artinya dingin, Sujushi yang artinya sejuk, Oki yang artinya besar, Chisa yang artinya kecil, dan Utsukushi yang artinya indah. Kemudian yang kedua ada kata sifat na. Untuk kata sifat na sendiri yaitu jenis kata sifat yang tidak diakhiri dengan vokal i. Contoh seperti Shizuka yang artinya tenang atau sunyi, Nigiaka yang artinya ramai, Anzen yang artinya aman, Kire yang artinya cantik, indah atau bersih, dan Yume yang artinya terkenal. Kemudian setelah mengetahui kosakata dan kata sifat yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi tempat wisata dalam bahasa Jepang, kita dapat beralih ke pola kalimat. Untuk pola kalimat sendiri dapat dijelaskan secara dua kondisi, yaitu kondisi positif dan kondisi negatif. Untuk kondisi positif, pola kalimat menjadi KB atau tempat yang akan dijelaskan plus konjungsi wa plus kata sifat i atau kata sifat na plus akhiran des. Contoh kalimat seperti Merapi sang wa utsukushi des, Gunung Merapi itu indah. Contoh yang pertama ini untuk mewakili contoh kata sifat i. Untuk contoh kata sifat na seperti Monas wa yume des, yang artinya Monas itu terkenal. Kemudian kondisi yang kedua yaitu kondisi negatif. Pola kalimat, untuk pola kalimat kata sifat i yaitu KB atau tempat wisata yang akan dijelaskan plus konjungsi wa plus kata sifat i plus ku wa arimasen atau ku nai des. Contoh kalimat kita ambil Surabaya wa samu ku wa arimasen, yang artinya arti sebelumnya Surabaya itu sejuk karena samui kita rubah bentuk dengan tambahan ku wa arimasen, maka artinya Surabaya itu tidak sejuk. Kemudian untuk kata sifat plus na, untuk pola kalimatnya menjadi KB atau tempat wisata yang akan dijelaskan plus wa plus kata sifat na plus dewa arimasen. Contoh kita ambil yang artinya Shizuka tenang, kita rubah bentuk menjadi Shizuka dewa arimasen yang artinya tidak tenang. Contoh kalimat Medan wa Shizuka dewa arimasen, Medan tidak tenang.
Kemudian kita menjelaskan kota atau tempat dalam frasa. Untuk pola kalimat kata sifat plus i menjadi tempat wisata yang akan dijelaskan plus konjungsi wa plus kata sifat i plus machi atau artinya kota, tokoro yang artinya daerah atau tempat, atau sebagainya seperti umi yang artinya laut, shima yang artinya pulau, dan ditambah dengan akhiran des. Contoh kalimat yaitu Solo wa furui machi des. Solo itu kota yang lama. Kemudian yang kedua untuk kata sifat plus na. Pola kalimatnya sendiri yaitu KB atau tempat yang akan dijelaskan plus konjungsi wa plus kata sifat na plus machi atau kota, tokoro atau daerah atau tempat, dan sebagainya seperti shima yang artinya pulau atau umi yang artinya laut, dan ditambah akhiran des. Contoh kalimat Bali wa nigiakana machi des. Untuk kata sifat na sendiri memiliki sedikit catatan. Ketika menjadi predikat, maka ibu hana dihilangkan. Ketika disatukan dengan kata benda, maka ibu hana disertakan. Kita ambil contoh frasa yaitu tentang Pangandaran Bichi atau Pantai Pangandaran. Pangandaran Bichi wa atsui des nigiakana des. Pangandaran Bichi wa oki tokoro des utsukushi bichi des. Yang artinya Pantai Pangandaran, pantai yang panas dan ramai, Pantai Pangandaran, tempat yang besar dan pantai yang indah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.